Bab 3. Wajah di dalam kabut. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku berdiri di tepi jalan itu. Trukku terbalik, kabut menelan segalanya, dan sosok perempuan tanpa wajah masih berdiri di sana, diam, seperti patung yang terbuat dari kabut dan kematian. Tanganku gemetar. Aku ingin berlari, tapi tubuhku kaku, seolah tanah di bawah kakiku menahanku untuk tidak pergi. Lalu, dia mulai bergerak. Pelan, sangat pelan. Setiap langkahnya terdengar seperti desis kain basah diseret di tanah. Aku mundur beberapa langkah, napasku memburu. Jangan dekati aku. Dia berhenti. Dan tanpa suara, perlahan tangannya yang kurus menunjuk ke arah pepohonan di belakangku. Aku menoleh, dan kulihat sesuatu di balik kabut, bayangan banyak orang, berdiri berjajar di antara batang jati. Ada yang berpakaian seperti sopir, ada seragam tentara, bahkan beberapa seperti penduduk desa. Wajah mereka pucat, kosong, dengan mata hitam pekat seperti arang. Salah satunya melangkah ke depan. Seorang lelaki muda dengan seragam abu-abu. Wajahnya penuh debu, tapi aku bisa melihat luka menganga di pelipisnya. Ia menatapku dengan mata hampa. Lebih besar dari, kami tidak pernah sampai rumah. Suaranya serak, nyaris seperti bisikan yang keluar dari dada kosong. Kami semua tersesat, seperti kau. Aku mundur. Aku bukan kalian. Aku masih hidup. Tapi lelaki itu tersenyum samar. Belum. Tiba-tiba, kabut di sekitar menebal. Suara gamelan dari kejauhan makin keras, bercampur dengan suara-suara perempuan tertawa dan bayi menangis. Udara menjadi berat, sulit dihirup. Aku berlari ke arah berlawanan, menembus pohon-pohon tanpa arah. Aku berlari dan berlari, sampai akhirnya aku melihat sesuatu di depan, sebuah warung tua, berdiri di pinggir jalan dengan lampu Petromax menggantung di depannya. Di sana ada seorang wanita tua duduk di bangku, menatapku datang dengan senyum tipis. "Dere langkung, Bu," kataku dengan napas tersengal. Saya tersesat. Wanita itu hanya menatapku. "Sudah berapa lama kau di sana?" katanya pelan. "Di mana, Bu?" "Di alas roban." Aku kebingungan. Tadi saya kecelakaan, lalu lihat perempuan, wajahnya aneh. Wanita itu berdiri. Suaranya berubah dingin. "Yang kau lihat bukan perempuan, Nak. Itu penunggu jalan. Ia menjemput yang lewat tanpa izin." Aku menelan ludah. "Tapi, aku cuma lewat, Bu." Ia menatapku lama, matanya berkaca-kaca. "Tidak ada yang cuma lewat di sini. Setiap yang masuk, membawa sesuatu. Kau membawa beban, dosa, atau dendam. Ia akan mengambilnya, sampai habis." Aku ingin bertanya, tapi tiba-tiba lampu Petromax di warung itu padam. Dalam sekejap, semuanya berubah gelap gulita. Ketika nyala kembali, warung itu sudah tak ada. Aku berdiri sendirian di tengah jalan kosong, hanya ada suara jangkrik dan angin. Aku menatap sekeliling, dan menyadari sesuatu yang membuat darahku membeku. Trukku kembali berdiri di tempat semula. Mesinnya masih menyala. Lampu depan berkedip-kedip. Aku mendekat perlahan. Dan di kursi pengemudi, aku melihat diriku sendiri. Duduk diam, memegang setir, dengan darah menetes dari pelipis. Aku mundur 1 langkah, 2 langkah, sampai tubuhku menabrak batang pohon di belakang. Nafasku tersengal, jantungku seperti ingin pecah. Dari dalam truk, tubuhku yang lain menoleh perlahan, menatap langsung ke arahku dengan senyum yang bukan milikku. "Kau pikir kau bisa keluar dari sini?"
Alas Roban sudah memilihmu. Suara itu bukan suaraku. Lebih berat, lebih dalam, seolah berasal dari tanah. Dan tepat saat aku hendak berteriak, kabut menelan dunia lagi. Ketika aku membuka mata, aku sudah berada di kursi sopir. Trukku berjalan pelan di jalan yang sama, radio menyala dengan lagu lama Rhoma Irama. Seolah tak terjadi apa-apa. Tapi di kaca spion, aku melihat sesuatu yang membuat napasku berhenti. Sosok perempuan berbaju putih duduk di kursi penumpang sebelahku, rambutnya menutupi wajah, tangannya terlipat rapi di pangkuan. Aku tidak berani menoleh. Tapi dari ujung mataku, aku bisa melihat senyumnya. Bab 4. Jalan yang kembali ke dirimu. Aku menatap lurus ke depan. Tangan ini gemetar di atas kemudi, tapi aku tak berani berhenti. Jalan di depan tampak sama, menanjak perlahan di antara tebing batu dan pepohonan tinggi. Kabut tipis menggantung seperti tirai putih yang menutup pandangan. Namun semakin aku melaju, semakin aku sadar, jalan ini tak pernah berakhir. Setiap tikungan, setiap batu, setiap pohon, semuanya sama persis seperti yang kulalui tadi. Aku menatap spion. Sosok perempuan di kursi sebelahku masih duduk diam. Rambutnya menutupi wajah, tapi kini aku bisa melihat sesuatu di balik helai-helai hitam itu. Kulit wajah yang retak seperti tanah kering, dan dari celahnya keluar cairan hitam pekat, menetes ke jok mobil. Aku menahan napas. Pelan-pelan, tangannya bergerak. Ia menunjuk ke arah depan. Terus saja, sampai kau menemukan dirimu. Suara itu menggema di kepalaku, seperti suara dari dalam sumur yang dalam sekali. Aku tak menjawab. Hanya menatap jalan yang seolah melingkar tanpa ujung. Dan benar saja, ketika aku belok di tikungan berikutnya, aku kembali melihat diriku sendiri, sedang mengemudi truk yang sama dari arah berlawanan. Tubuhku membeku. Dua truk yang identik melaju saling berhadapan di jalan sempit. Aku injak rem, tapi pedalnya keras, tak mau digerakkan. Kedua truk itu terus melaju, semakin cepat, sampai akhirnya. Brak, cahaya putih menyilaukan. Suara logam bertubrukan, kaca pecah, lalu senyap. Ketika aku sadar, aku tidak lagi di dalam truk. Aku berdiri di tengah jalan, sendirian. Kabut kini berubah merah, seperti menyala dari bawah tanah. Dan di sekelilingku, ada ratusan bayangan manusia berdiri mematung, tanpa wajah, tanpa suara. Semuanya menatap ke arahku, lalu satu demi satu mereka mulai berjalan mendekat. Aku mundur, pergi, jangan dekati aku. Tapi langkah mereka tak berhenti. Sampai akhirnya satu tangan dingin menyentuh bahuku, dan ketika aku menoleh, aku melihat kakek tua yang tadi dari rumah joglo. Sudah waktunya, nak, katanya pelan. Alas Roban memanggil namamu sejak malam pertama kau melewatinya. Aku cuma mau pulang. Tidak ada rumah lagi bagimu, ujarnya sambil menatap lurus ke mataku. Kau sudah mati sejak trukmu menabrak tikungan 13. Yang kau lihat setelah itu hanyalah pantulan dirimu sendiri. Aku membeku. Nafasku tercekat. Tidak mungkin. Namun dari kejauhan, aku mendengar suara sirine polisi, lalu suara orang-orang berteriak. Dan di balik kabut, samar-samar kulihat bangkai truk yang hancur terguling di dasar jurang, dan di dalamnya, tubuhku sendiri. Kepalaku berdenyut. Suara gamelan kembali terdengar, semakin keras, semakin memekakkan telinga. Dunia berputar. Kakek itu berbisik di telingaku. Sekarang kau tahu, jalan ini tidak membawa orang pergi.
Jalan ini selalu membawa mereka kembali. Kabut lenyap perlahan. Aku kembali duduk di kursi sopir, memegang setir, menatap jalan kosong di depan. Radio berdengung dengan lagu lama, sama seperti tadi malam. Di kaca spion, perempuan tanpa wajah tersenyum pelan. Aku menyalakan mesin, memindah gigi, dan mulai melaju. Langit di atas alas roban kembali merah, seperti darah yang belum kering. Dan entah kenapa, aku tahu aku akan melewati jalan ini lagi, dan lagi, tanpa pernah benar-benar keluar. Karena di alas roban, yang mati tak pernah pergi.